Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang kembali di Dingdung Kitchen. Di video kali ini, saya akan membuat roti sosis caterpillar. Bahan pertama yang dibutuhkan yaitu ragi instan sebanyak 6 gram atau setara dengan 1 sendok makan. Bahan yang kedua yaitu garam sebanyak 6 gram atau setara dengan setengah sendok makan. Kemudian gula pasir sebanyak 2,5 sendok makan. Kemudian 300 gram tepung terigu protein tinggi, saya menggunakan merek Cakra Kembar. Kita buat 3 lubang seperti ini. Kemudian di masing-masing lubang kita masukkan gula pasir, garam, dan ragi instan. Kemudian kita aduk, kita campur dengan tepung seperti ini. Kenapa nggak langsung aja dicampur jadi satu? Karena apa? Kalau nantinya garam dan ragi bertemu secara langsung, si raginya itu bakal mati sehingga adonan tidak bisa mengembang dan juga gagal. Setelah ketiganya tercampur dengan tepung, baru kita aduk-aduk seperti ini sampai semuanya rata. Kemudian masukkan 145 ml susu hangat. Kenapa hangat? Karena suhu yang hangat akan membantu mempercepat proses kerja si ragi. Kemudian masukkan 1 butir telur dan kita aduk sampai semuanya rata. Jika dirasa adonan semakin berat, ganti uleni menggunakan tangan. Jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu, kemudian uleni seperti ini hingga adonan tercampur rata dan tidak lengket lagi di wadahnya. Bersihkan meja, kemudian taburi dengan sedikit tepung agar tidak lengket. Pindahkan adonan dan uleni di atas meja dengan gerakan seperti ini. Ditarik ke depan, digulung, dan ditarik ke depan lagi, gulung lagi, seperti lagi mencuci baju ya. Kalau tangannya masih lengket kayak gini, tandanya masih belum kalis banget. Jadi kita ulangi hingga kurang lebih 15 menit. Setelah itu adonan bakalan gak lengket lagi di tangan. Baru kita akan tambahkan 30 gram mentega atau margarin, dan kita campur lagi, kita uleni lagi seperti tadi. Uleni seperti ini ya, seperti orang lagi nyuci baju, jadi didorong ke depan, kemudian digulung, didorong lagi ke depan sambil ditarik, kemudian digulung lagi. Gerakan yang kedua, dorong ke kanan dan ke kiri, dorong ke depan, ke kanan dan ke kiri seperti membentuk hati. Kalau sudah nggak lengket, tandanya udah semakin kalis. Uleni lagi hingga sekitar kurang lebih 5 menit dengan gerakan yang sama, diulang-ulang. Nah, ini kita tes ya. Kalau udah kayak gini kita tes apakah sudah kalis atau belum dengan cara ditipiskan seperti ini. Kalau adonannya mudah robek, itu artinya belum kalis. Jadi harus kita ulangi lagi menguleni hingga sekitar 5 menit lagi ya. Kita uleni dengan gerakan yang sama, gerakan cuci baju dan gerakan membentuk hati kanan dan kiri. Sesekali boleh kita banting ya, boleh kita banting-banting untuk mempercepat proses kalisnya. Nah, ini setelah sekitar 30 menit kita uleni dengan gerakan seperti tadi, sudah kelihatan banget ya lentur, kalis dan elastis.
Siapkan wadah dan taburi dengan sedikit tepung seperti ini agar adonannya nanti tidak lengket di wadah. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah dan kita tutup menggunakan serbet bersih atau tutupan seperti ini. Kita diamkan hingga adonan mengembang 2 kali lipat, sekitar 45 menit, tapi tergantung suhu ruangnya ya. Sambil menunggu, kita iris-iris daun bawang bombay, dan juga jagung manis. Kita campur ketiga bahan dan kita masukkan mayonesnya. Mohon maaf, ini mayonesnya tidak terekam saat kita campurkan dengan jagung manis, daun bawang, dan bawang bombay. Kita siapkan juga sosis, keju baru, dan kocokan telur. Setelah 45 menit, adonan sudah mengembang 2 kali lipat ya. Kita kempiskan adonan dengan cara seperti ini. Kita buang semua gas yang terperangkap ke dalam adonan. Kemudian adonan ditimbang, dibagi menjadi 8 bagian. Ini masing-masing adonan saya timbang seberat 70 gram. Lakukan hingga semua adonan ditimbang dengan rata. Bulatkan adonan dengan cara seperti ini, dikumpulkan di satu titik, kemudian dibulat-bulatkan. Ini namanya proses rounding ya teman-teman. Jadi proses rounding itu bertujuan untuk agar kulit adonan rata seperti ini, halus, dan membentuk struktur glutennya. Ambil satu adonan, kemudian pipihkan seperti ini menggunakan rolling pin. Kalau teman-teman tidak ada rolling pin, bisa menggunakan gelas atau botol kaca. Pipihkan memanjang sesuai dengan panjang sosis, karena nanti sosisnya akan kita bungkus menggunakan adonan ini hingga tertutup. Setelah semua tertutup, kemudian kita iris atau kita gunting seperti ini. Sosisnya harus benar-benar putus saat kita iris, tetapi untuk adonannya nggak boleh sampai putus ya. Kita bentuk dengan cara seperti ini. Kita ambil 2 slice, kemudian kita tarik ke kanan dan ke kiri, ambil 2 slice dan kita tarik ke kanan dan ke kiri hingga semuanya selesai. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Lakukan hingga semua adonan selesai dibentuk. Nah, ini setelah didiamkan sekitar 10 menit, adonannya akan mengembang kembali ya. Setelah itu kita olesi dengan kocokan telur.
dan kita berikan topping. Taburi dengan keju. Kalau teman-teman di rumah ada mozzarella bisa ditambahkan ya, pastinya akan lebih enak. Jangan lupa tambahkan saus dan juga mayones. Lakukan hingga semua adonannya selesai dikasih topping, kemudian siap untuk dipanggang. Panggang dengan suhu 150 derajat selama 15 menit dengan api atas dan bawah. Nah, ini dia setelah rotinya matang. Kita icipi dulu. Ini lembut banget, empuk dan tahan 3 hari di suhu ruang ya. Kemarin udah buktiin, setelah 3 hari di suhu ruang, rotinya masih lembut, empuk dan enak. Nah, demikian tadi proses pembuatan roti sosis Caterpillar. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangan. Jangan lupa subscribe dan tonton video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.